Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar dan begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat kesempatan di mana kita masih bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita dalam memaksimalkan bulan suci Ramadan di tahun ini agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Salah satu kunci agar kita bisa sukses di dalam bulan suci Ramadan ini adalah ketika kita mampu mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, di mana kita berusaha untuk mengatur waktu kita bertujuan dan digunakan lebih maksimal lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Seorang ulama dari kalangan sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata sebuah perkataan yang penting untuk kita jadikan sebagai nasihat agar kita benar-benar menjaga waktu kita. Beliau berkata, "Penyesalan terbesarku, dan tidak ada penyesalan yang lebih besar darinya, yaitu ketika aku melewati suatu hari yang di sana telah terbenam mataharinya, sehingga aku pun mengetahui umurku telah berkurang, namun amalanku tidak bertambah." Ini merupakan kerugian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang lalai di dalam menggunakan waktunya, terutama di dalam bulan suci Ramadan, maka ia akan menjadi orang yang merugi. Nabi SAW pernah suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita harus mengingat doa tersebut agar kita selalu waspada dari menyia-nyiakan waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Malaikat Jibril berkata, semoga Allah menimpakan kerugian dan keburukan bagi orang yang telah mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun ketika bulan suci Ramadan berlalu, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, aminkanlah. Maka Nabi Muhammad pun mengaminkan. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya malaikat yang mulia di sisi Allah tentu sudah pasti mustajab. Dan bagaimana jikalau doa tersebut juga diaminkan oleh seorang nabi yang mulia, maka doa tersebut sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menjumpai sekelompok orang, yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW, dan aku dapati mereka adalah orang-orang yang menjaga waktunya dengan gigih, menjaga waktunya dengan kuat-kuat, dengan kencang, lebih gigih daripada kalian menjaga harta dan uang kalian. Karena waktu lebih berharga daripada harta. Harta ketika hilang masih bisa dicari, sedangkan waktu ketika berlalu tidak akan bisa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menggunakan waktunya di bulan suci Ramadan ini dengan baik,
dengan maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat malas, menyia-nyiakan waktu dan menggunakannya dengan hal yang sia-sia. Terakhir, Nabi SAW berpesan kepada kita di dalam hadis sahihnya, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ialah ketika ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadza ma astati'u an aqula lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah murni datangnya dari saya, dan Allah terbebas dari kesalahan tersebut, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.